Oh hey guys, salam jumpa ya dengan saya Ronald Smiley ya. Hari ini edisinya agak berbeda karena harusnya biasanya kita memberikan inspirasi hidup, tapi untuk edisi ini spesial untuk Corona COVID-19. Saya mau ngasih tahu kalian tentang bagaimana keadaan saya waktu terbang dari Bangka ke Bali dan protokoler kesehatan apa aja, bagaimana, dan regulasi pemerintah lokal untuk membatasi agar orang-orang tetap menjaga social distancing penyebaran dari virus corona. Dan aku akan ngasih tahu kalian guys untuk masalah pengalaman saya ini menarik banget dah. Makanya saya mau bikin konten ini agar kalian yang mau traveling pergi berangkat dari pulau A ke pulau B atau kota A ke kota B menggunakan transportasi darat ataupun pesawat, ada beberapa protokoler yang harus kalian siapkan, dan dokumen-dokumen ini penting banget guys, karena kalian nggak akan bisa terbang atau berangkat tanpa surat-surat dokumen ini. Surat-surat dokumen apa aja yang perlu kalian siapkan? Pertama adalah harus melakukan tes rapid test namanya, atau PCR atau swab ke laboratorium terdekat atau rumah sakit terdekat, dan biasanya harganya akan bervariatif dari yang 300-an sampai yang 1.800.000, dan kebetulan saya agak lengkap gitu ya, jadi lengkap, jadi ada PCR-nya juga, ada scan-nya. Tapi ada juga yang menggunakan rapid, jadi kayak disedot aja darahnya sedikit, diambil sampel darahnya lalu diadakan. Nah, nanti kalian setelah mendapatkan itu biasanya sih 3 jam 4 jam sudah selesai sih, langsung kalian dapatkan itu. Dan biasa kalau PCR lebih lama sampai sore. Nah, apa aja dokumen yang kita akan dapat? Kita akan dapatkan 2 rangkap guys. Gitu. Kalau ini kalian sudah dapat dari laboratorium, akan ada surat dokumen yang keluar seperti surat keterangan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, dan ini saya dites di Bangka, Kota Pangkal Pinang, maka ada keluar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lalu ada gugus tugasnya ya, lalu ada gugus tugasnya seperti ini, terus ada nama saya, terus alamat, dan di sini kalau kita nggak kena ya, tidak terkena COVID-19, maka akan ada kata-kata non reaktif, lalu datangnya oleh laboratorium kliniknya, lalu sudah gitu dapat lagi dari rumah sakitnya juga gitu. Lalu akan divalidasi di bandara. Nah, di bandara kalian akan dapat seperti ini ya gitu, COVID-19 non reaktif, nama, dokter, rumah sakit, umur ya, gitu. Dan biasanya untuk dari tanggal 20 Juni kemarin, untuk yang PCR 5 hari berlaku, surat ini hanya berlaku 5 hari, dan yang rapid itu berlakunya 3 hari aja. Jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jadi 22, 23, 24, 25, 26. Nah gitu ya. 4 hari tapi 3 hari tetap dihitungnya gitu ya. Tapi kalau PCR 5 hari. Nah 5 hari dihitungnya. Nah nggak tahu nih, baru kemarin ini saya tahunya sekarang 14 hari. Jadi agak banyak perubahan-perubahan yang terjadi ya masa new normal ini ya. Jadi kita tetap dukung pemerintah kita untuk cayo lawan corona, lawan COVID-19. Tapi mungkin hari ini kita harus bersahabat ya. Kita harus bersahabat dengan corona, gak apa-apa lah ya. Oke, nanti setiba kalian sudah dapat ini, baru saya sarankan baru kalian pesan tiket pesawat. Ketika kalian sudah mendapatkan ini, baru kalian pesan tiket. Tapi karena saya menjaga waktu itu, karena ya 5 hari takut tiket pesawat, karena di Bangka itu agak terbatas pesawatnya, penerbangannya, jadi saya
mengkarantina dulu diri. Jadi saya pesan tanggal 10. Nah, tanggal 10 saya tunggu sampai 15 hari gitu. Jadi sebelum itu saya mengkarantina diri saya dulu di tempat saya. Saya nggak mau jalan kemana-mana karena saya menjaga untuk agar saya dites nanti non reaktif. Puji Tuhan akhirnya non reaktif sih guys, puji Tuhan ya. Tapi kalau kalian memang masih banyak kesibukan, mendingan saya sarankan kalian tes dulu, karena kalau kalian nggak tes dulu takutnya ternyata ya, kalau tiba-tiba ya, kalau kita nggak tahu ya faktor buruknya, in case kalian kena dan itu ternyata reaktif positif gitu, kalian saat itu juga dikarantina sama gugus tugasnya juga gitu, akan dibawa ke rumah sakit yang sudah disiapkan oleh pemerintah gitu ya. Nah itu kalau kalian banyak kegiatan gitu, nah lebih baik kalian pesan jangan pesan tiket pesawatnya. Nah kalau kalian sudah lakukan ini, saya sarankan baru pesan tiket pesawatnya, lalu tentukan tanggal waktunya, dan ingat jangan sampai melewati masa kadaluarsa. Ini ada masa kadaluarsanya soalnya. Oke, setiba kalian sudah pesan tiket dan kalian sudah tahu tanggal harinya, lalu kalian akan tiba di bandara. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, kalian kan masuk nih, langsung tunjukkan kepada security guard-nya, lalu kalian baru bisa masuk. Tapi ini berbeda. Sebelum kalian masuk ke bandara, ke gate itu, di situ di depan itu sudah, sebelum masuk itu sudah ada meja-meja tuh untuk kalian meregistrasi aplikasi namanya EHAC. Itu kayak aplikasi yang kalian bisa download di Play Store, lalu itu menjadi monitoring buat pemerintah bagi kita semua yang traveling keluar kota atau keluar pulau ya. Jadi indikasi tiba-tiba kalian kenapa-napa, mereka tahu siapa aja yang akan diawasi, dimonitor gitu. Jadi kalian pasti nanti setiba di bandara kalian akan disuruh mendownload aplikasi EHAC. Tapi bisa kalian lakukan dulu sebelumnya sih. Bisa terus kalian registrasinya gampang banget guys. Tinggal kalian masukkan nama, terus nanti penerbangan kalian, jam penerbangan kalian, berangkat dari mana, tiba di mana gitu ya. Lalu nanti terakhir kalian akan mendapatkan barcode-nya. Jadi kalian tetap harus masukkan itu semua EHAC-nya, lalu kalian serahkan kepada petugas. Tetapi gimana kalau yang nggak punya handphone? Nah ini nih masalahnya. Kalau yang nggak punya handphone, jangan khawatir, kalian nggak perlu mendownload aplikasinya, atau kalian pinjam handphone teman kalian untuk bawa aplikasinya, karena kalau ada yang punya berarti kalian akan diberikan seperti ini. Nah ini form kuningnya yang menjadi pengganti EHAC kalian. Nanti ini akan dituliskan, nah ini ada nama, umur, jenis kelamin, kebangsaan, nomor paspor, alamat, telepon, datang dari mana, tanggal kedatangannya kapan, nomor pesawatnya berapa, nama pesawatnya berapa, nomor kursinya juga ditanya guys. Lalu ada keluhan-keluhannya. Oh ternyata ini ada keluhan-keluhannya yang perlu kalian isi. Umpama keluhan sekarang apa nih? Demam, sesak nafas, diare, kejang, kaku kuduk. Ini aku nggak tahu nih kaku kuduknya apa. Mungkin kalian kalau tahu bisa tuliskan di kolom komentar biar Bud juga tahu gitu ya. Terus mata merah, mata kuning, mata merah sama mata kuning, oke. Ruang kemerahan kulit. Nah ini mungkin salah satu keluhan dari orang-orang yang mengalami COVID-19 ya, yang terpapar ya, mungkin itu. Oh ini ada tulisan besar guys di kolom ini, bilang bila Anda mengalami sakit dalam 14 hari terakhir setelah berpergian dari luar negeri atau datang dari negara endemis atau terjangkit, agar segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat dan menyerahkan kartu ini. Oh pantesan kenapa kemarin itu aku ditanyain tuh, pada waktu aku datang sampai di meja itu bilang
beberapa waktu dekat ini ada berpergian ke luar negeri nggak atau keluar daerah gitu? Saya bilang sih enggak gitu. Nah, kalau kalian enggak sih, lebih baik kalian bilang sejujur-jujurnya ya. Nah, nanti biar juga tidak biar kita semuanya nggak salah paham gitu ya, petugasnya juga salah paham. Itu guys. Terus oke. Jadi setelah kalian menulis ini nanti akan diberikan petugasnya, nanti ini akan dipegang, diberikan pada di tempat asal kita, di tempat tujuan kita nanti tiba. Karena saya dari Bangka, Bali, nanti ini akan diserahkan di Bali gitu, petugas yang di Bali. Dan ini akan didata sama mereka. Berarti akan dimonitoring kalau memang kita mengalaminya. Nah, oke, itu dari Bangka gue terbang tuh ke Jakarta. Nah, itu cuma 6 orang guys. Naik Garuda cuma 6 orang isinya. Sudah gitu sampai di Jakarta transit 5 jam, dari jam 12 transit sampai jam 6 baru terbang, naik Garuda juga. Dan pada waktu saya tiba di Jakarta nih, masih tiba di Jakarta nih ya, jadi dikasih thermal gitu, kamera thermal gitu, kayak tahu suhu badan kita turun atau naik atau gimana. Kalau panas itu pasti ada indikasi, kita akan diungsikan ke ruangan untuk diproses lebih lanjut, dicek lagi keadaannya gitu. Kalau mungkin melebihi dari 38 derajat ya, itu lu pasti mengalami keadaan yang nggak normal. Nah, pada waktu nggak normal itu pasti ada petugas yang akan menggiring kita kepada ruangan untuk dilakukan perawatan medis ya gitu. Nah, tapi puji Tuhan saya nggak ngalamin itu, dan akhirnya saya boarding dan terbang nih ke Bali nih. Nah, hal yang paling mengejutkan, kita sudah melakukan hal-hal seperti ini, sudah bayar lumayan sih, 4 jutaan lebih ya tiket pesawat dan yang lain-lainnya, dan ternyata harus melakukan disuruh tes lagi guys secara mandiri di Bali. Oke, jadi memang Bali sangat strict dengan masalah keadaan ini, karena kita tahu di Bali lagi naik-naiknya angka yang terkena dampak COVID-19 ini. Jadi aku juga paham sih, jadi karena di situ banyak tentara guys, jadi gue takut kenapa ya udah gue bilang oke deh, saya lakukan. Dan ini saya tulis, dan hari ini nama lengkap, nomor induk kependudukan, tempat lahir, jenis kelamin, ya oke. Gitu bilang menyatakan saya akan melakukan tes PCR secara mandiri di Bali dan melakukan isolasi mandiri dengan penuh disiplin sampai dengan diketahuinya hasil tes tersebut. Jadi saya harus isolasi mandiri seperti ini. Tapi ini saya lagi isolasi 14 hari mungkin ya. Lalu setelah itu saya akan tes lagi. Itu yang dikatakan sih. Kita nggak tahu ya bagaimana akhirnya. Tapi for your information guys, sebelum kalian berangkat, alangkah baiknya kalian memakai masker, terus kalau bisa pakai sarung tangan itu ya, sarung tangan, terus sama hand sanitizer yang spray ya. Dan kalau bisa kalian bubuhin tisu nih di dalam masker kalian seperti ini ya, seperti ini, tepatnya mungkin di area tempat yang, dan kalian bisa kalian masukkan minyak kayu putih bisa bagus nih untuk kalian bisa menghirup, lebih mengamankan pernafasan, karena kan COVID-19 itu menyerang daerah paru-paru ya, daerah tenggorokan ini ya. Nah, ini kalian bisa lakukan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi lebih harum ya. Nah, gue sih lebih suka gitu. Jadi pakai tisu, masukkan di masker kalian, bubuhin dengan minyak kayu putih, karena efektif banget. Dan aku juga merasa segar juga sih
selama perjalanan. Gitu. Setiap kalian perjalanan, kalian pada waktu di situ kalian semprot bagian tempat-tempat duduk kalian yang dimana tangan kalian atau siku kalian terkena atau apa, kalian spray aja biar in case ada apa-apa. Kalian ke toilet, kalian pegang apa, kalian spray lagi tangan kalian kalau kalian tidak menggunakan sarung tangan ya. Tapi kalau kalian menggunakan sarung tangan sih standar, tapi kadang sarung tangan itu nggak nyaman ya, kadang panas, sweat, dan kadang keringetan ya tangan kita. Jadi sih aku lebih prefer kalian juga bawa hand sanitizer. Kalau nggak ada hand sanitizer, kalian nggak susah menggunakan, kalian bisa taruh air terus lalu kasih sedikit di Baiklin gitu ya, sedikit aja tertaruh ya, itu juga ampuh juga untuk membunuh. Atau juga minyak kayu putih juga bisa, minyak kayu putih spray ya. Itu aja sih dari saya. Saran saya tetap menjaga pada waktu perjalanan orang-orang sekitar kalian, karena setahu saya kita harus menjaga 1 meter ya. Jadi makanya pesawat yang saya tumpangin itu di tengahnya itu kosong semuanya. Jadi 3 row gitu, 3 baris itu di tengah-tengahnya itu kosong, yang kita beda. Nah itu 1 meter. Nah itu jarak yang paling aman. Jadi kalau kalian sampai turun, sampai tiba, jangan kalian berdiri langsung ambil tas kalian, tunggu semuanya pada keluar baru kalian berangkat, kalian pergi. Itu lebih aman. Itu aja sih dari saya. Semoga kalian puas dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada yang mau nanya-nanya boleh taruh di kolom komentar dan nanti saya akan balas ya. Dan stay safe and God bless you brother.